Ini rahasia resepnya teman-teman ya, campurkan dua bahan ini saja hasilnya luar biasa. Cukup menggunakan susu kotak seperti ini dan satu air yang sudah dicampur dengan bahan-bahan khusus, sehingga tanaman pendek kecil mengeluarkan bunga dan buah seperti ini. Dan untuk tanaman padi juga terisi penuh. Wow, hasilnya luar biasa dahsyatnya. Nah, untuk tanaman alpukat bagusnya ini sistem kocor aja biar hasilnya lebih kuat dan maksimal. Untuk tanaman cabai lakukan sistem kocor dan sistem spray. Tapi untuk tanaman cabai berikan dosis yang rendah dulu, jangan terlalu banyak, ntar overdosis pupuk sehingga pertumbuhannya juga akan mancet karena ini membuat stres tanaman sahabat. Untuk tanaman yang susah berbunga dan berbuah bisa merangsang pembungaan dan pembuahan yang begitu cepat sahabat ya, menggunakan bahan ini. Bahan ini sudah diuji coba dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk ke tanaman buah-buahan yang kita ingin rangsang pembungaan dan pembuahannya sahabat ya. Nah, untuk tanaman kecil, tanaman besar yang susah berbuah, kita bisa membuat dia cepat berbunga memakai bahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, bagi sahabat yang melihat tanamannya yang susah berbunga dan berbuah, nah ini adalah solusi utama untuk semua sahabat ya, agar tanaman sahabat itu berbunga dengan cepat untuk semua jenis tanamannya. Untuk tanaman padi, tanaman lainnya ya sahabat, dan untuk tanaman alpukat. Nah, bahan yang kita gunakan ini sangat mudah sekali. Nah, sahabat, di sini kita menggunakan yaitu micin ya, sahabat. Micin sebanyak 1 bungkus dan juga garam. Garam ini tinggi akan unsur hara kaliumnya sehingga untuk tanaman kita itu cepat berbunga dan berbuah lebat dan juga anti rontok, sahabat ya. Nah, untuk micin ini ntar kita gunakan sesuai dengan dosis dan ukurannya, sahabat. Nah, di sini untuk bahan seterusnya di sini kita siapkan yaitu rendaman serabut kelapa. Nah, untuk rendaman serabut kelapa silahkan sahabat gunakan 2 biji serabut kelapa sahabat gitu ya, dan direndam sebanyak 4 liter air. Nah, untuk airnya itu sahabat bisa gunakan ambil saja untuk ukuran 1 liter untuk meracik pupuk perangsang bunga dan buah. Dan kita campurkan dengan satu bahan ini yaitu susu anak-anak ya sahabat. Atau sahabat bisa menggantikannya menggunakan susu yang udah basi atau expired. Nah, susu ini tinggi akan unsur hara kalsiumnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, unsur hara makro sekunder untuk dari susu ini untuk tanaman sahabat ya. Nah, di sini kita buka dulu dari wadahnya ini sahabat ya. Nah, susu yang kita gunakan itu adalah susu cair di sini sahabat ya, untuk sebagai contohnya. Nah, bagi sahabat yang ada susu bubuk silahkan menggunakan susu bubuk. Oke, dan di sini kita masukkan aja langsung air susunya sahabat ya, sebanyak 1 kotak dan dicampur dengan air kelapa. Sahabat, di sini bahan ini udah diuji coba dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk semua jenis tanaman, sehingga tanaman yang kecil itu bisa berbunga dan berbuah lebat secara cepat. Nah, sahabat, untuk susu ini kita habisin aja sebanyak 1 kotak. Nah, setelah itu baru kita campur adukan sampai benar-benar terlarut dari micin itu sahabat ya, dari serabut kelapa ini bersama susu sahabat. Ya, maksud saya dari rendaman serabut kelapa itu bersama susu ini kita campur adukan. Nah, untuk sahabat yang kepengen atau yang mau membuat dosis yang lebih tinggi itu lebih bagus sahabat ya, ntar saya akan kasih tahu bahannya agar maksimal. Nah, untuk bahan yang ketiga di sini kita akan tambahkan dengan micin ya. Di sini saya menggunakan micin yang bermerek Sasa sahabat ya, atau Ajinomoto, itu terserah bebas saja. Micin ini akan menggantikan pupuk dari asam amino sahabat ya. Nah, oke, di sini kita akan buka aja dari micin ini dan langsung kita masukin aja ke wadah atau campuran bahan yang pertama tersebut yaitu air rendaman serabut kelapa bersama susu kita masukkan. Nah, untuk micin ini kita gunakan itu 1 bungkus seperti ini. Nah, kita langsung masukin aja sahabat ya. Nah, udah, setelah itu baru di sini kita akan campur adukan sampai benar-benar terlarut rata sahabat. Nah, sahabat, untuk susu ini, untuk micin ini ntar untuk dosis yang lebih tinggi itu juga bagus sahabat ya. Kita bikin yang lebih banyak untuk tanaman besar biar hasilnya itu maksimal untuk semua jenis tanaman, sehingga tanaman kita itu akan cepat berbunga dan berbuah lebat sahabat ya.
Nah, pastikan dari micin bersama susu ini tercampur rata sahabat ya, biar hasilnya maksimal. Dan untuk tanaman padi itu biasanya saya lakukan sistem spray sahabat ya, atau sistem semprot memakai tangki semprotan yang berukuran 20 liter. Nah, untuk bahan ini untuk ukuran 3 tangki semprotan. Oke sahabat, bahan seterusnya yang kita masukin di sini adalah garam. Pastikan sahabat menggunakan garam kerosok sahabat ya, atau garam yang tidak ada pengolahan pabriknya. Itu lebih bagus karena masih alami dan tinggi kan unsur hara kaliumnya yang dibutuhkan tanaman di fase generatif atau di fase pembungaan. Nah, di sini kita gunakan sebanyak 3 sendok. Ini yang kedua sendok sahabat ya. Dan ini yang ketiga. Dan di sini pastikan sahabat benar-benar tercampur larut rata dari garam kerosok atau garam kasar ini. Karena garam kasar ini emang susah sekali larut sahabat ya. Pastikan benar-benar tercampur larut, baru kita aplikasikan ke tanaman yang mau kita spray dan kita semprot atau kita kocor. Nah sahabat, untuk dosis yang ukuran 30 liter sahabat ya, bisa sahabat menggunakan bahan-bahan lainnya sahabat. Misalkan seperti untuk ukuran 30 liter atau tong yang besar itu, untuk serabut kelapanya silahkan sahabat rendam 4 biji serabut kelapa. Dipisahkan ya sahabat. Untuk rendaman serabut kelapa itu sahabat pisahkan dulu, rendam bersama air cucian beras sebanyak kurang lebih itu 10 liter dulu sahabat ya. Dan serabut kelapa, air cucian beras sebanyak 10 liter dan serabut kelapa sebanyak 4 biji, rendam selama 1 minggu. Nah setelah itu ambil serabut kelapa itu dan ditambahkan air cucian beras lagi sebanyak 20 liter. Nah berarti di situ ada 30 liter. Setelah 30 liter sahabat bisa tambahkan dengan susu expired sahabat ya, atau susu bubuk yang sudah kadaluarsa sebanyak 3 kilo. Itu untuk menggantikan pupuk dari kalsium atau pupuk cair ini sahabat ya, atau susu cair ini. Dan setelah itu baru sahabat bisa tambahkan garam kerosok sebanyak kurang lebih 4 atau 3 kilo saja udah cukup garam kerosoknya. Lalu dicampur aduk. Setelah mencair sahabat ya, ntar sahabat bisa campurkan lagi atau ditambahkan lagi bersama micin sahabat ya. Kalau micin itu sahabat bisa gunakan 250 gram sebanyak 2 bungkus dan dicampur aduk seperti ini. Nah untuk ukuran yang kita buat di video ini adalah untuk ukuran 3 gendongan semprotan, dan kita lakukan sistem kocor untuk ukuran 30 mili sahabat ya. Untuk per liternya itu 30 mili untuk sistem kocor itu sahabat. Dan untuk sistem spray sahabat sahabat bisa gunakan 15 mili untuk sistem spray. Dan di video ini untuk 3 tangki semprotan sahabat ya. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.